khusus, ke umum. Itu dalam Al-Quran pasti ada kerja begini. Setiap penjelasan itu selalu ada kerja ini, dua ini. Itu makanya yang kemarin kita bahas kan sistematika di situ. Mbak kamu berarti juga itu. Oh kamu, dan tidur. Apa-apa. Jadi kalau lihat dari sini ya, ya klasifikasi itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Ngerti nggak? Spesialisasi itu harus lengkap. Jadi nggak bisa nanti mengatakan hewan dan tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Jadi nggak disertakan. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalaupun harus mengatakan begitu, bagian aja. Hewan itu salah satu dari makhluk hidup bisa. Tapi kalau hewan itu adalah makhluk hidup, nggak bisa. Kalau mau benar tuh seperti itu. Oh, ada bagiannya ya. Bagian dari Apa yang disebut makhluk hidup? Hewan, tumbuhan, manusia. Begitu dikatakan apa yang disebut makhluk hidup? Hewan dan tumbuhan. Nggak lengkap, dia nggak bisa. Harus semuanya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dalam mengelompokkan ayat itu ada ruang lingkupnya gitu. Nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Kayak misalnya mau cari arti sabar. Komponen-komponen apa saja yang memberikan petunjuk kalau itu adalah sabar gitu. Komponen itu ayat juga banyak. Dikelompokkan semua, kumpulin, mewakili sabar. Ayatnya apa saja gitu. Itu namanya ruang lingkup. Jadi klasifikasi itu berkaitan dengan ruang lingkup. Iman itu harus melingkupi aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Nggak bisa dikatakan iman itu aqdun bil qalbi saja, nggak bisa. Harus 3 gitu. gimana Pak? Kopi Pak. Iman, Ada yang memiliki isi hati, isi hati, ucapan lisan, ucapan lisan, laku perbuatan. perbuatan pade. Yang dikatakan iman itu meliputi isi hati, ucapan lisan, laku perbuatan anggota badan. Isi hati, ucapan lisan, laku perbuatan itu adalah iman, kelompok iman. Jadi nggak bisa isi hati, ucapan lisan itu iman, nggak bisa. Kalaupun harus menggunakan itu sebagai dasar gitu. Dalam arti sempit. Jangan dipaksakan kalau tutup spidol itu adalah spidol. Jangan dipaksakan ya. Ngotot gitu. Ini spidol ini gitu. Padahal kan tutupnya. Jangan ngotot gitu. Kosong lagi. Ada semua. Ya. Mana? Nanti pengembangannya banyak ini. Termasuk nanti masalah mukmin dan muslim ya, bedanya apa di situ? Sama-sama sholat, sama-sama saum, sama-sama zakat, sama-sama haji, syahadat, sama itu mukmin dengan muslim sama. Tapi kok itu disebut mukmin, ini disebut muslim? Beda kan? Harus beda pengertiannya. Beda itu. Ya, perbuatannya sama. Yang membedakan itu kualitasnya. Ya. Berapa? Kalau muslim itu gepeng dia. 28. Imannya gepeng. Jadi itu ya. Jadi penerjemahannya menurut Allah apa yang ada di semesta angkasa dan apa yang ada di bumi.
yaitu innya insartin ya. Tau nggak insartin? Insyarat. Oh iya syarat. Ini insartin mungkin. Kalimat syarat. Menang Pak. Kau insartin. Ikan jeluk buku saya kiri suara. Jadi apa? Tenang ya. Tuh ya. Kuda tampilnya. Kudu nunggu sana. Aladina Aman. Penentannya apa? Aladina yu'minu bil kan itu. Di surat Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaqal insana min alaq. Iqra wa Ini kalimat syarat ya. Innya nih in kata syarat. Jika kalimat syarat itu jika titik-titik niscaya titik-titik ya. Kalimat apa ya, kalau dengan istilah itu kalimat prakondisi gitu loh. Ini terlaksana kalau ini ada gitu syaratnya. Jika mau membuat KTP maka harus bawa kakak misalnya. Dia kalau nggak bawa kakak nggak jadi KTP-nya. Syaratnya KTP itu namanya kalimat syarat. Jika mau membuat KTP harus bawa niscaya bawa kakak. Jadi ada prakondisi sebelum terjadi gitu ya pemahamannya. Ini dalam ilmu filsafat juga ada istilahnya itu ya prakondisi. Jadi kayak apa sih, tahu eksperimen ya, eksperimen pikiran gitu. Kalau eksperimen pikiran kan banyak seandainya, jika, kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu gimana ya gitu kan. Banyak begitu. Jadi ada eksperimen pikiran juga. Nah kalau jikanya itu di jika syarat, berarti kalimat syaratnya yang mana? Ini tuh beduk ya. Ini kalimat syarat namanya. Ini objeknya. Tubdu itu dari apa? Abda ya. Nah kan. Syarat. Iyalah. Yudi Jelas itu. Abda ibdaan. Artinya di ibda menampilkan atau menzohirkan. Menzohirkan atau mendemonstrasikan. Bukan unjuk rasa lain. Kalau ngelihatnya di ini di apa iklan ya, demonstrasi peragaan gitu. Kalau yang demonstrasi itu demo dia lain, bukan ini. Menampilkan dari apa yang tersembunyi ditampilkan gitu. Iya. Konotasinya jangan langsung ke demo-demo itu ya, jangan. Ini masalah iman ini. Jadi di sini tubdu itu maksudnya itu amalun bil arkan ya. Amalun bil arkan. Bilisani juga ya, bilisani menampilkan dalam ucapan juga. Dari abda yubdi ibdaan, nanti ditasrif ke sini kan, yubdi ani yubduna, ya kan, tubdi ani yubdina, ya. Ini antum
tapi dia sukun akhir. Kalimat syarat itu innya itu mensukunkan akhir kata kerja sedang. Ini tanda sukunnya adalah pembuangan nun ganti alif. Aslinya kan begini. Tub duna pembangunan menjadi in tubdu. Jadi nunnya dibuang ganti alif. Itu tanda sukun ya. Tanda kalau itu sukun. Dari mana sukun? Karena inya insartin. Itu kaidah bahasanya begitu. Jadi jika titik-titiknya sukun, niscaya titik-titiknya juga sukun. Itu kalau kalimat syarat tuh begitu. Ini kalimat syarat, ini kalimat jawab syarat. Kalimat syarat dan jawab syaratnya harus sukun. Kalau dia menggunakan kalimat kata kerja sedang ya, harus sukun. Tuh rumusannya begitu. Dicatat biar nggak lupa. Iya harus. apa dari tadi? Jika titik-titik maka titik-titik, atau jika titik-titik niscaya titik-titik. Barang siapa. Titik-titiknya itu harus sukun kalau dia menggunakan kata kerja sedang. Itu rumusan kalimat syarat. Ini buktinya ya. Sukun, nanti sukun lagi di sini. Di sini ya. Ini jawab syaratnya. Ini masih kalimat syarat kalau ini. Soalnya ada au atau ya. Ini kalimat jawab syaratnya ini yuhasib. Niscaya. Ini. Yaitu jika kalian mendemonstrasikan apa yang ada dalam diri kalian atau akhfa. Ya ini ya. Akhfa yukhfi ikhfaan. Artinya adalah menyembunyikan. Tapi menampakkan menyembunyikan. Tadi menampilkan, sekarang menyembunyikan. Ya. Ini masalah iman. Kalau menampilkan berarti berikroron bilisan, beramalun bil arkan. Kalau menyembunyikannya, bu-nya kemana ini? menyembunyikannya ilmu. Bu-nya ke mafi anfusikum yang kalian tubdu tadi. Yang kalian zohirkan, sembunyikan, jadi isi hati. Ya. Gitu. Ya. Jadi tuhfuhu ya, tuhfuhu. Dua itu pangan, salah lagi dipangan, pangan mati. Pameran ini. Iya. Ini pakai alif gak ini? Hah? Ini nggak pakai seharusnya. Coba cek. Nggak Nggak pakai kan? Nggak ada. Tuhfuhu Itu emang menengah ya orang meneng. itu sama dengan Ini malah. kalau ini kata kerja berarti harusnya kata kerja juga ya. Konangan. Iya. Berakdun bil korbi. Kalau itu tubdu Yang diucapkan itu yang perlu mengingat ya. Satu sesuatu. tubdu sama dengan berikrorun bilisan wa
amalun bil arkan. Menyatakan. Bil arkan. Menjemunyikan itu sama dengan berakdun bil qalbi. Tubdu sama dengan berikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Kebalikannya ya, kalau tubdu itu dari hati tampilkan. Kalau tukhfu dari menampilkan, sembunyikan, nggak ngerjain lagi gitu, nggak mengerjakan, nggak ngomong juga, di hati aja dia. Jadi yaitu jika kalian mentubdu ya, mendemonstrasikan apa yang ada dalam diri kalian atau menyembunyikannya, niscaya niscaya Allah hasaba yuhasibu, membuat perhitungan. Waduh, perlu saya ini hisaban sama dengan membuat perhitungan. Hisab. Hisab aja. Ya, hitung. Hisab. Perihal yang demikian. Dihi. Nah ini kan Allah yang membuat perhitungan itu Allah. Apa nunggu Allah nanti turun dari langit? Gampang dong. Besok. Memang Allah tahu. Kalau berakdun bil qalbi pakai perhitungan nggak? Berarti ada tindakan membuat perhitungan nggak? Berisi hati Al-Quran. Berarti ada aktivitas membuat perhitungan nggak? Ada. Termasuk berucap, berbuat, pakai perhitungan nggak? Berbuat. Ada aktivitas membuat perhitungan dulu dong. Itu maksudnya. Jadi apa-apa yang Allah ajarkan kepada mukmin berupa fungsi Allah yang membuat perhitungan tadi, dilaksanakanlah oleh mukmin. Mukmin dengan apa yang diajarkan oleh Allah tadi membuat perhitungan. Membuat perhitungan menjadi akdun bil qalbi, menjadi iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Kedua-duanya itu tetap harus pakai perhitungan. Makanya di sini maka itu semua itu kelanjutannya ini fungsi lagi nanti ini. Payak firu, gofaro yak firu. Gofaro yak firu. Gufronan. Apa dia? Kita boleh. Sama dengan aslaha. Ini. Aslaha. Memperbaiki. Ngapus mana? Ini harus dipindah. Ya kita tahu. Gampang dengan Jadi masih muat sedikit lagi. aja. Tinggal dikit deh. Ini kan dikit lagi. Sama beres. Nyirit-nyirit nggak apa-apa lah. Mana? Pokoknya asal kamu ciran aja itu. Gofaro yak firu gufronan, sama dengan memperbaiki ya. Kawasan Ini membek aslaha. Payak firu liman yasya, maka dia mengislah kepada siapa yang dia Allah lain kehendaki, yaitu yang berkehendak iman.
Sebaliknya azaba apa artinya? Yu'adzibu Adab. ta'dziban. Mengazab. Polo. Sebaliknya dia mengazab siapa yang dia kehendaki, yaitu yang berkehendak kufur. Gitu ya. Yaitu Allah atas segala sesuatu qadirun. Qadirun tuh dua fungsi di situ, dua makna ya. Merancang dan memastikan. Jadi maha perancang dan maha pemasti. Yaitu Allah adalah maha perancang lagi maha pemasti dan maha pemasti atas segala sesuatu. Ya. Dia juga yang merancang, dia juga yang memastikan. Kita hanya berada dalam rancangan dan memilih dalam rancangan itu. Pilihannya ada dua, ya kan? Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Itu rancangannya dua. Atau wahadainahun najdaini, dua jalan. Kita memilih jalan yang khair, kepastiannya jannah. Kita memilih jalan yang syar, kepastiannya nar. Tadi ya, secara praktis Allah ngikutin manusia yang memilih. Ya, manusia memilih. Ya, jadi makanya di sini kan dia siapa yang dia kehendaki atas kehendak yang atas kehendak manusia. ada yang mau beriman gitu. Dia menghendaki atas kehendak. Jadi penerjemahannya ditambah karena ada ayat-ayat lain yang menunjukkan begitu ya, seperti tadi fayakfiru faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang berkehendak iman, maka imanlah dia. Barang siapa yang berkehendak kufur, maka kufurlah dia. Berarti dipersilakan memilih kan gitu. Sebelum manusia memilih, sebelum semuanya ada, kalimat itu sudah ada duluan kan. Itu namanya konsep. Penjelmaannya harus sama dengan konsep. Ini masih kosong. Gitu. Itu di pihak Allah tuh seperti itu pemahaman tulisan. Punya lu harus kosong. Harus kosong. Jadi jangan lagi nanti saya udah berusaha, ya Allah menentukan beda gitu. Jangan begitu pemahamannya. Ya. Kalau kita kan selama ini saya udah sholat, jungkit-jungkit segala macam, kok masih begini aja hidup gitu. Karena yakin. Saya udah berusaha gitu. Allah menentukan beda. Yang menentukan itu siapa? Diri kita sendiri. Menentukan apa? Ya karena keniatan. Menentukan apa kok karena kenyataan? Oh. Menentukan pilihan. Tentukan pilihan. Kita tuh milih. Untuk bisa menentukan pilihan, ketahuilah pilihan itu. Untuk bisa mengetahui, ya dipelajari. Pelajari. Kan Kalau begitu. jadi tukang job itu atas pilihan siapa? Gua sendiri. Gua tukang nyuruh atas pilihan sendiri. Mau memilih itu harus tahu dulu apa yang dipilih. Jangan nanti mau memilih racun, mau memilih madu, makanya yang dipilih racun. Makanya jangan nyesel jadi tukang job atas pilihan lo. Nyuguh ya nyuguh aja yo. Saya sudah berusaha tiap Senin Kamis puasa, sholat 5 waktu, naik haji. Allah menentukan saya jadi waria. Berarti Allah jadi kambing hitam. Amin. Saya udah berusaha keras, bekerja tiap malam, tiap hari dari pagi sampai malam, berusaha keras, ngelamar kerja. Saya ditakdirkan Allah jadi pelacur. Saya ditakdirkan Allah jadi garong. Berarti mengkambing hitamkan Allah. Ya kan?
Allah di kambing hitam Semua itu memang yang merancang dan memastikan Allah. Allah. Itu pada hakikatnya ya. Konsepnya. Tapi fungsinya itu diajarkan kepada manusia. Manusia mempelajari fungsi itu melalui Al-Quran, laksanakan. Begitu seharusnya berpikirnya. Apa? Apa? Kenapa kok sih? Waduh santri sitok ini masalah. Ini badan. Ini lebaran. Mana? Ini paman. Paman papa. Dari mana Pak? Ini tempat Paman. lebaran. Ada nyamak. Badannya mak, iya di Wonomargo. Namanya. Banyak kok orang balian. Ya kanca-kanca megai. Megai. Iki lek ku adik mama. Baru datang ya? Sebetulnya udah ada Jangan anda. tempat ada lapa Oh. tadi. Ini dari Banjar beneran? Wonomargo. Oh, Nomarto. Oh, sini desa sini. Wonomargo sih ini Pak. Sering nanyain Pak Adam-Padamnya ini sekarang ketemu sekarang. Yang ngasih itu siapa? Pak Adam. Pak Adam orang di sini. Ya inilah wujudnya ini, penampakannya. Ini Ini apa? Ini kan tadi mau. Tadi yang Paman Syah udah belum ada? ada barang Mas. Paman Syah tadi udah belum ya? Paman Syah. Paman Syah. Pal Yukmin. Waman Syah. Karena usaha mati tinggi itu kalau tadi bingung bulan balik ini. Yang berono gitu, ini gitu. Mana Pak? Oh, yang pur. Ini gitu. Oh iya. Gimana? Khusus khusus. Ini ayat apa nih? Maka siapa yang berkehendak, maka beriman, dia beriman. Siapa yang berkehendak maka dia kufur. Ya, terjemahan bebasnya itu tadi. Siapa yang berkehendak iman maka imanlah dia. Silakan iman. Ini perintah ya, Ya. nggak tak langsung tapi Silakan. perintah kepada pihak ketiga. Ini juga perintah. Yakfurnya perintah, ini perintah. Siapa yang berkehendak iman maka imanlah dia. Siapa yang berkehendak kufur maka kufurlah dia gitu. Berarti kehendak Allah mengikuti kehendak manusia Ya. secara praktis ya. Secara praktis. Secara konsep semua kehendak sebelum ada manusia itu sudah ada dulu dalam kehendak Allah tadi. Itu konsepnya. Contoh kayak gini lah, kayak apa ya? Kayak mau bikin rumah, ada gambarnya dulu kan, blueprint. Iya. Ada gimana? Sebelum ada rumahnya gitu. Kan gambarnya sudah ada duluan tuh. Ya. Begitu mau Konsepnya. dikerjakan jadi rumah, mulailah itu si ini kan ngikutin. Ini belinya di mana ya? Oh, sana ngikut. Itu di mana ya? Salah ngikut. Ya kan gitu. Adukannya berapa ya gak jadi ini ya? Ngikut gitu. Itu praktisnya. Jadi blueprint ngikut faktanya, konkretnya gitu. Itu praktisnya gitu. Tapi sebelum terjadi sudah ada duluan blueprintnya gitu, secara utuh semuanya gitu. Harus nyari kan, nyari pasirnya beli di mana, harganya berapa, terus apa namanya, adukannya berapa, harus ngikut teknisnya semuanya itu. Jadi jangan bingung lagi nanti memahami Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Yang bener yang mana kan begitu kan? Sunnah Rasul apa ngikutin Al-Quran? Dua-duanya bener. Dua-duanya benar. Hanya saja fungsinya berbeda. Ketika mengucap Al-Quran menurut Sunnah Rasul berarti fungsinya sebagai pelaksanaan praktisnya. Ya, Gitu. pasangan praktis. Ketika mengucap Sunnah Rasul menurut Al-Quran berarti masih dalam konsepnya gitu.
Amalun bil arkan. Ya, ulang lagi ya. Ya. Menurut Allah lah semua, ini berdasarkan ayat ini ya, fa'alaha wal ardi tiya tawan al-Qur'an. Berarti semuanya tunduk patuh menurut maunya Allah. Ya, Nah, tahu sih seperti ini. menurut maunya Allah. Berarti bisa diartikan di sini menurut. Iya. Menurut Allah lah apa yang ada di semesta angkasa dan apa yang ada di bumi. Seperti itu, seperti pasti alam itu hendaknya budaya berdasarkan Al-Quran menurut Rasul ya. Harus seperti itu. Nah, pelaksanaannya seperti wa'in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibikum billah. Yaitu jikalaulah kalian mendemonstrasikan atau menampilkan atau menampakkan apa yang ada pada dalam diri kalian atau menyembunyikannya, Allah niscaya Allah membuat perhitungan. Dengan fungsi ajarannya Allah membuat perhitungan. Makanya ada hadis kan, hasibu qabla an yuhasabu. Hasibu qabla an yuhasabu. Apa artinya ini? Mana Pak? Hasibu qabla ayyuhasabu. Tuhasabu ya. Hasibu qabla an tuhasabu. Ini kan sudah ada di sini nih, artinya nih. Mereka telah Nih, membuat perhitungan qabla sebelum mereka. mereka. Coba ditafsir dulu ke samping. Hasaba yuhasibu hisaban. Pelakunya kan? Hasibun Muhasibun muhasabun muhasabun hasib hasib la tuhasib la tuhasib muhasabun muhasabun. Nah, hasibu lihat sininya ada waw, ada ini. Hasib hasiba hasibu. mereka Berarti para pelaku gitu ya. antum buatlah perhitungan oleh kalian gitu sebelum kalian dibuat perhitungan gitu. Ini perintah ini. Oh iya, itu perintah. Jadi sebelum kita dibuat perhitungan, kita buat perhitungan lebih dulu gitu. Itu perintahnya. Membuat perhitungannya itu dengan Al-Quran, dipelajari, dipahami, dimengerti, itu menjadi perhitungan. Kita membuat perhitungan berdasarkan itu, baru nanti menjadi aqdun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Maka dia bisa dari situ, maka dia memperbaiki setiap tindakan bagi yang berkehendak iman. Sebaliknya mengazab siapa yang berkehendak kufur. Semua itu ada dalam rancangan dan kepastian. Gitu, jadi nggak ada namanya ada lagi nanti mengkambing hitamkan Allah ya. Saya sudah berusaha keras, sholat 5 waktu, tetap masuk neraka, tetap begini. Jangan ada begitu lagi. Setelah memahami ini gitu. Intinya itu semua sudah dirancang dan dipastikan sebelum terjadi. Begitu kita melaksanakannya itu, kita melaksanakan rancangan yang mana? Yang nanti hasilnya adalah kepastian. Itu atas pilihan kita sendiri. Ya. Rancangan cuma 2. Cuma 2. Rancangan nur. Ya singkatnya nur julumat, hak batil. Konsekuensinya nar, jannah dan sebagainya. Itu atas pilihan kita sendiri berdasarkan
apa yang sudah kita pahami selama ini dalam Al-Quran. Makanya bagaimana kita bisa tahu kalau itu benar salah, baik buruk, kalau kita nggak memahami Al-Quran. Itu masalah juga itu. Saya mah udah berbuat baik sama orang, sering menolong, sering ngebantu, sering ngasih duit segala macam. Orang Kristen juga begitu. Orang Yahudi apalagi lebih ngebantu, dia masjid aja dibangun kan, dibantu. Di komunis sana tuh dibangunin masjid, masjid itu dibangunin sama pemerintah komunis di Korea Utara itu. Tapi parameternya kan bukan itu gitu. Parameter itu sudah benar atau salah tuh bukannya berbuat baik. Niat itu hasil penanggapan kita itu loh. Yang saya sebut tadi. Kita ini memahami mana baik mana buruk itu dalam pelaksanaan itu bisa sama dengan orang kufur. Yang membedakan tuh niatnya. Kalau niat karena Allah itu bukan berarti menyerahkan semua kepada Allah ya. Allah itu sudah menyerahkan kepada kita. Itu masalahnya. Jangan nyerahin lagi ke Allah gitu. Ini udah diserahin lagi. Panahnya ke sana lagi loh, nah. Ya. Lucu kan kayak gitu tuh. Ya. Allah sudah menyerahkan Quran kepada kita. Pelajari, pahami, mengerti, implementasikan, praktekkan. Semua itu sudah ada di situ, baik rancangan, kepastiannya itu sudah digambarkan di situ. Jangan diserahkan lagi kepada Allah gitu loh. Kan anak kurang ajar namanya. Udah dikasih Quran dipulangin lagi, ilah hadratin Nabi katanya kan. Itu kan permainan itu. Ada pertanyaan nggak dari sini? Nanti pertemuan berikutnya ini dihafal ya. Saya nggak berdua ya. Bertiga deh sama Laras deh. Yang lain enggak? Dihafal. Bertiga aja yang hafalin. Yang tua juga iya nih. Ini PR-nya nih dihafal. Yang sebisanya nanti dijelaskan gitu. Saya mau mempraktekkan ini ya. Nih. Mendemonstrasikan. Ada yubdi ibdaan. Mendemonstrasikan. Jadi mendemonstrasikan kemampuan Itu. anak-anak muda Ya. Si muda Pak dia, udah. dalam rangka itu ya. Jadi hafalin gitu. Hafalin terus dieksplor kayak gini, dijelasin. Yo. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Itu ya dilakukan sebenarnya. Nanti diviralkan di YouTube. Bisa. Didemonstrasikan ya. Akan ditampilkan. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, ada pertanyaan nggak sih? Sudah saya itu dulu ya. Oh, Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nanya silakan. Kegiatannya nanti begitu aja lah. Habis ini nanti minggu depan pertemuan berikutnya, entah minggu besok udah bulan besok dihafal, demonstrasikan. Bakal lagi. Iya. Silakan. Kok satu orang mah pilih? Mata. Nah yang mata saya. Iya. Selonjor aja orang loh Pak De. Selonjor orang. Iya. Pajukannya pantal apa ya? Dari ketiduran. Gak apa-apa beli taruh, penting roh kerungu roh ngerti, gak apa-apa. Hari beli taruh belajar karena. Nah, pokoknya kalau salah diperbaiki aja, Diedit. Saya lihat Wildan tuh sering bikin video. wah, si Wildan itu ya. Iya. Jatuh bahasa Arab ya, sepatu